alamatnya adalah di pembelajaran.polinela.ac.id, pilih yang EPKL. Apa tanggung jawab dosen pembimbing Bapak Ibu ya terkait dengan pengadministrasian EPKL ini? Tugas teknis Bapak Ibu yang pertama adalah memverifikasi perencanaan kegiatan PKL. Nanti kami simulasikan bahwa mahasiswa mengisi rencana kegiatannya dan kita sebagai dosen pembimbing memverifikasi. Memverifikasinya ini pada dasarnya verifikasi ketika kita tidak paham lokasinya Bapak Ibu, karena mahasiswa mengisi ini berdasarkan capaian pembelajaran di buku panduan. Bapak Ibu verifikasi saja karena ini nanti akan dikomunikasikan ke pembimbing lapang begitu saat hadir pertama kali, mahasiswa akan memberikan perencanaan kegiatan, apa yang akan dilaksanakan, dan nanti akan bisa direvisi oleh pembimbing lapang kira-kira mana yang akan dilaksanakan, mana yang tidak. Tetapi minimal dosen pembimbing memahami apa yang akan dilaksanakan oleh mahasiswanya. Kegiatan pertama ini Bapak Ibu teknis. Ya. Kegiatan kedua ini hanya memantau Bapak Ibu. Ya, memantau kehadiran mahasiswa karena mahasiswa itu absennya lewat aplikasi sehingga kita tahu mahasiswa hari ini hadir atau tidak di perusahaan ya. Mahasiswa hari ini sakit atau izin di perusahaannya kita tahu hari ini. Jadi memantau kalau sempat ya Bapak Ibu, nggak sempat ya minimal seminggu sekali atau sebulan sekali dipantau lah di aplikasi anaknya itu pada berangkat PKL nggak di lokasi. Karena mereka wajib ya absen itu tiap hari karena kalau nggak absen hari ini mahasiswa tombolnya akan hilang seperti di PKN ya, sama Bapak Ibu kalau membimbing PKN itu udah familiar dengan. Juga mahasiswa menuliskan apa yang dia lakukan hari ini juga secara real time sehingga kita juga tahu mahasiswa kita hari ini ngapain di perusahaannya. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian Bapak Ibu nanti mengisi laporan supervisi, memverifikasi surat penarikan, melaksanakan ujian dan memberikan nilai PKL melalui aplikasi EPKL. Ya. Sehingga nanti Kaprodi tinggal mendownload saja nilai PKL-nya dan memindahkannya ke Jarakan. Sebelum ujian nanti Bapak Ibu, sebelum ujian dosen pembimbing ini menerima berkas yang telah ditandatangani dan disahkan oleh pembimbing lapang perusahaan dari mahasiswa berupa daftar nilai pembimbing lapang, rekap kehadiran, rekapan jurnal, kesediaan menerima PKL di tahun depan, form ujian jika diperlukan Bapak Ibu. Maksudnya ketika Bapak Ibu mau menulis nilainya di kertas dulu, monggo. Mau masuk aplikasi langsung di monggo. Juga nanti ada laporan bagi D4. Ya. Seluruh berkas ini diarsipkan di Prodi. Ya. Kemudian memberikan dan mengisi nilai PKL ya, di sistem EPKL. Ini adalah kegiatan pas sebelum. Jadi mahasiswa itu tetap kami wajibkan untuk mendapatkan tanda tangan basah untuk jurnal harian. Jadi mereka sebelum pulang nanti mereka ngunduh rekapan kehadirannya, kemudian minta tanda tangan ke perusahaan. Ini adalah jendela Bapak Ibu, jendela dosen pembimbing ya. Ini misalnya di dashboardnya ini ada lokasi. Ya. Buku panduan juga bisa Bapak Ibu download di sini, buku panduan PKL. Ini bisa Bapak Ibu download. Untuk sementara Bapak Ibu belum bisa login ya, karena belum ada ketetapan dosen pembimbingnya siapa.
Seperti itu. Di dashboardnya ada Bapak Ibu lokasi supervisinya berapa, mahasiswa bimbingannya berapa, sudah lulus berapa, ini ada di dashboard. Ini ada buku panduan jika Bapak Ibu mau download, dan ini adalah rincian dari mahasiswa Bapak Ibu. Nah, kegiatan pertama Bapak Ibu itu adalah memverifikasi rencana kegiatan. Klik saja rencana kegiatan, klik detail. Nah, klik detail, kemudian Bapak Ibu bisa baca apa yang direncanakan oleh mahasiswa dengan capaian pembelajarannya. Kemudian klik saja simpan, karena udah defaultnya verifikasi. Ketika Bapak Ibu mau tolak, ya klik tolak. Ya, itu defaultnya verifikasi, kemudian simpan. Atau Bapak Ibu mau melihatnya, nah, karena belum diverifikasi ya. Oke, siap. Detail, klik verifikasi, klik simpan ya. Nah, ini udah dosen pembimbing sudah melakukan verifikasi, maka mahasiswa bisa download berkas perencanaannya. Dan rencana kegiatan ini juga muncul di jendela pembimbing lapang. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, untuk pembimbing lapang itu benar-benar kita tidak bisa mewajibkan, hanya memohon berkenan untuk mau menggunakan EPKL-nya. Nah, Bapak Ibu, ini rencana kegiatan, verifikasinya tadi ya, klik rencana kegiatan, kemudian klik detailnya, kemudian klik saja verifikasinya. Ya. Dicentang verifikasinya, kemudian klik simpan. Ya. Ini adalah jurnal harian Bapak Ibu. Kalau jurnal harian ini adalah hak dari pembimbing lapang untuk melakukan verifikasinya, bukan di dosen pembimbing. Ya. Dosen pembimbing hanya melihat. Ya. Kalau memverifikasi keabsahannya itu adalah pembimbing lapang. Kehadiran mahasiswa juga sama yang melakukan verifikasi keabsahannya pembimbing lapang. Makanya ketika pembimbing lapang pembimbing lapang menggunakan EPKL atau tidak menggunakan EPKL, mahasiswa tetap kami wajibkan untuk mengumpulkan berkas kehadiran yang diabsahkan secara manual ke dosen pembimbing pada saat ujian. Ini adalah jurnal harian, Saudara Bapak Ibu bisa klik jurnal harian, maka Bapak Ibu bisa melihat kegiatan mahasiswa tersebut ya setiap harinya. Bapak Ibu bisa klik ekspor, ya. Maka Bapak Ibu bisa melihat kegiatan anak ini hari ini melakukan kegiatan apa saja. Misalnya ini tanggal 1 mahasiswa melakukan apa, nanti tanggal 2 melakukan apa. Ya. Seperti itu. Ini belum diverifikasi oleh pembimbing lapang ini Bapak Ibu ya. Kehadiran mahasiswa juga sama, ini adalah daftar mahasiswa bimbingan Bapak Ibu, ada mahasiswa 1 dan mahasiswa 2, pembimbing lapangnya ini Ali. Nanti otomatis juga kalau pembimbing lapang melengkapi nomor teleponnya, ini otomatis muncul di sini nomor telepon pembimbing lapang. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa komunikasi ke pembimbing lapangnya melalui kontaknya. Nanti kalau pembimbing lapang mengisi nomor telepon, otomatis nanti ada di sini muncul. Untuk kehadiran mahasiswa, ini Bapak Ibu bisa detail juga. Bapak Ibu juga bisa klik ekspor. Ya. Nah, nanti ini ada rekapan Bapak Ibu, ada rekapan hadir, sakit, alfanya berapa kali. Sehingga Bapak Ibu bisa menghitung anak ini layak lulus atau tidak, memenuhi kelayakan untuk karena minimal itu kalau yang 2 bulan itu kan 8 kali dia boleh tidak PKL, 8 hari untuk tidak PKL. Ya. Baik izin alfa maupun sakit. Ya. Oh, tanggal 1 ini mahasiswa TRKI 1 ini hadir.
Catatannya kosong, nggak ada, berarti dia hadir. Kalau di detailnya ini ada jam kehadiran juga Bapak Ibu. Anak ini hadir masuk jam berapa, keluar jam berapa. Ini diverifikasi pembimbing lapang, berarti pembimbing lapang sudah menyetujui atau memverifikasi anak ini benar-benar hadir di tanggal tersebut. Nah, laporan supervisi, nah Bapak Ibu pilih periodenya, klik laporan supervisi, berarti Bapak Ibu setelah melaksanakan supervisi atau sedang melaksanakan supervisi, Bapak Ibu cari saja. Nah, ini isi laporan supervisi ini Bapak Ibu. Klik isi laporan supervisi. Berarti laporan supervisi ini diisi setelah kita melakukan supervisi. Klik isi laporan. Bapak Ibu hari apa melaksanakan supervisi, tanggal berapa, misalnya tanggal 1, keadaan umumnya seperti apa, catatannya bagaimana untuk keadaan komentar keadaan umum, kemajuannya berapa, mahasiswa, ya. Bapak Ibu isi seperti biasanya. Kalau biasanya Bapak Ibu nggak ngisi, sekarang wajib ngisi. Karena kalau nggak ngisi, Bapak Ibu nggak bisa ngisi nilai. Ya. Misalnya ini Bapak Ibu. Misalnya ini tidak kita isi. Nah, kalau kita tidak melakukan isi supervisi, ketika kita mau ngisi nilai mahasiswa si Ali, nah, mau tidak mau kita harus mengisi isi laporan Bapak Ibu. Ya. Jadi laporannya kita isi dulu, ini ganjil. Bapak Ibu simpan setelah diisi. Setelah Bapak Ibu simpan, Bapak Ibu verifikasi penarikan nih Bapak Ibu. Tombol verifikasi penarikannya ini baru muncul ya. Setelah diisi muncul verifikasi penarikan, Bapak Ibu klik saja verifikasi. Nah, maka mahasiswa ini sudah bisa mengunduh surat penarikannya. Mahasiswa sudah bisa mengunduh surat penarikannya. Setelah supervisi selesai, maka Bapak Ibu nanti akan melaksanakan ujian ya Bapak Ibu. Ujian, nah, yang terakhir penilaian. Setelah supervisi, nilai supervisi Bapak Ibu klik di sini nilai supervisinya. Masukkan nilai supervisinya sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan rubrik ya Bapak Ibu. Ada rubrik penilaiannya Bapak Ibu di buku panduan. Rubrik penilaian supervisi, bimbingan ujian itu sudah ada di mana itu? Di buku panduan ya. Supervisi kasih nilai sudah Bapak Ibu simpan ya. Nanti ujian pun seperti itu, bimbingan sama, nanti nilai akhir akan muncul. Nah, untuk pembimbing lapang, ketika pembimbing lapang tidak melakukan login ke EPKL, maka mahasiswa akan menerima, akan mengunduh nilai dari pembimbing lapang, isinya kosong, ya. Kemudian pembimbing lapang akan memberikan nilai secara manual, nanti dosen pembimbing yang akan menginputkan ke dalam sistem nilai pembimbing lapang. Cukup saya rasa Bapak Ibu, kita berikan nilai 75 ke atas jika lembar perencanaan kegiatan ini telah didiskusikan dengan pembimbing lapang yang dibuktikan dengan verifikasi dari pembimbing lapang Bapak Ibu atau confirm ke pembimbing lapang, dan 50% lebih rencana kegiatan itu telah disepakati dengan pembimbing lapang.
Kemudian lembar isian kegiatan diisi 80-100% dari total hari kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Jadi nanti mengisi ini di buku panduan ini sudah dipandu nilai berapa yang harus kita berikan pada saat supervisi, pada saat ujian, atau oleh pembimbing lapang. Kalau pada saat supervisi mahasiswa belum mengisi sama sekali jurnal harian, ya ini berarti nilai ini kosong Bapak Ibu. Nih, nilai pengisian lembar isinya kasih aja nilainya adalah berarti 50, 55 sampai 65. Berarti kasih aja nilainya. Lembar isian kegiatan diisi kurang dari 60% dari total hari kerja, itu nilainya 55. Dan untuk selanjutnya bisa Bapak Ibu dibaca di buku panduan yang bisa Bapak unduh di akun Bapak Ibu masing-masing ya. Bapak Ibu.